أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Autiru kata Rasulullah, witirlah kita semua. Karena kata Rasulullah, kalau kita nggak witir, paling minni, bukan dari golonganku. Ini kan gawat. Dulu saya juga termasuk orang yang menyepelekan soal witir ya. Padahal saya juga tahu, Innallaha yuhibbul witr. Allah itu senang sama witirnya. Tapi ya itu karena barangkali tidak berpengetahuan cukup, saya belum mementingkan yang namanya witir. Pernah pada satu hari ya di Masjidil Haram, yang mudah-mudahan saya menyampaikan ini tidak dalam keadaan yang ria atau sum'ah. Saya menyadari itu ada satu kesalahan saya selama ini. Itu saya tidak berkenan manjangin malam. Yang disebut manjangin malam itu kita bangun bukan sekedar 30 menit sebelum subuh gitu, tapi 1 jam atau 1,5 jam atau bahkan kalau perlu 2 jam sebelum subuh. Itu yang disebut dengan manjangin malam. Jadi pada satu ketika saya sholat subuh di Masjidil Haram, kemudian imam membaca salah satu ayat di surah Al-Insan. Bunyinya itu saya kenal, itu saya tahu dan saya paham maknanya, tapi saya tidak pernah menemukan itu dalam kehidupan saya ketika saya senang. Dulu ketika saya banyak masalah, ketika saya mencari Allah, ya pernah sih gitu, bangun dari mulai jam 3 sampai jam 7 pagi. Kemudian saya manfaatkan untuk menulis yang kemudian hasilnya yang kemudian hasil adalah buku-buku wisata hati. Tapi ketika cenderung naik gitu, kehidupan mulai membaik, kebiasaan itu saya tinggal itu. Nah itu saya kemudian menyadari itu kesalahan itu. Ayat yang dibacakan oleh Imam Masjidil Haram saat itu adalah wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Dan dari sebagian malam hendaknya kemudian kita sujud pada Allah, wasabbihu, dan kemudian kita bertasbih, mensucikan Allah, subhanallah, 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 begitu. Lailan tawila, pada malam-malam yang panjang. Saat itu saya menangis ya, merasa kemana aja gitu. Sayang sekali gitu kalau kita sudah dianugerahi malam sama Allah, tapi kemudian malam itu menjadi terasa sangat pendek karena habis hanya untuk tidur. Makanya saya berharap mudah-mudahan ke depan ya kita sama-sama bisa menghidupkan malam. Karena Masya Allah ya, tidak ada lagi waktu yang terbaik antara seorang hamba dengan Khaliknya, dengan penciptanya, kecuali diantaranya adalah di waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka semua beristighfar, mohon ampun pada Allah. Di tengah kesalahan yang kita lakukan, Allah menawarkan satu ampunan yang tidak Allah hambat ya, ketika seorang hamba meminta. Itu ketika menjelang sahur. Ini juga satu kesalahan yang saya rasakan sebagai satu kesalahan saya yang fatal itu. Saya menghendaki ampunan dari Allah. Tapi kenapa saya tidak mencari ampunan itu di waktu sahur? Itu antara tahajud dan subuh ya. Atau bahkan barangkali nggak apa-apa gitu di waktu tahajud ya. Katakanlah jam 3 atau setengah 4 atau jam 4 kalau memang subuhnya itu jam 5. Dan subhanallah ya, ada amalan-amalan qabla subuh, amalan-amalan sebelum subuh itu luar biasa menurut saya. Satu di antaranya yang saat ini pun ya saya sebut untuk diri saya, hobi khususnya adalah hobi asharihum yastaghfirun. Kita beristighfar di saat sahur. Kita coba bermunajat memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ketika manusia masih banyak yang tertidur. Ada jalan tol ya, yang highway, jadi sepi, nggak ada banyak pejalan kaki, nggak ada banyak pengendara mobil istilahnya begitu ya. Kita
memohon ampun langsung dalam keadaan sepi kepada Allah. Dan Allah pun saat itu juga datang menghampiri kita kan. Allah turun ke langit dunia ketika kita bertahajud. Beristighfarlah wahai saudaraku, dan beristighfarlah wahai diriku. Terutama kita beristighfar di waktu sahur sambil menyambut datangnya subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Cerita berikut ini mudah-mudahan membuat kita termotivasi untuk senantiasa menjaga sholat sunnah duha dan menjadi orang-orang yang sayang kalau sholat duha kita tinggal ya, atau ada satu pagi yang kemudian kita meninggalkan sholat duha. Pada suatu ketika itu ada seorang kawan yang dia tidak bekerja. Dan dia tahu bahwa sholat duha itu katanya bisa membuat dia punya rezeki menjadi ada. Tapi kan yang dia bingung, dia nggak kerja, bagaimana mungkin dia bisa punya rezeki? Tapi kan dia percaya janji Allah itu bahwa duha ya, bisa membuka rezeki di sholat duha. Begitu dia duha, dia kerja, betul, dia kerja, masya Allah ini. Kemudian terjadi sholat duhanya itu berhenti tidak kerja. Nah, yang dia rasakan ketika berhenti itu sholat duhanya, atau gimana pekerjaannya berhenti lagi. Dia ingat cerita di awal, dia sholat duha lagi. Kerja lagi. Nggak lama berhenti lagi, dia sadar lagi, dia duha lagi. Kemudian dia berhenti lagi. Subhanallah. Sampai pada satu titik dia merasa menyadari ya bahwa, oh jangan-jangan betul-betul ada korelasinya ini antara sholat duha dengan pintu rezeki. Masalah nanti pintunya lewat mana, itu memang urusan Allah. Akhirnya dia istiqomahin. Ketika dia istiqomahin, dia merasa dia dapat pekerjaan yang baik. Dan dia terusin duhanya, dia dapat terus lagi pekerjaan yang lebih baik. Hingga saat ini dia tercatat sebagai salah satu direksi perusahaan kurir terbesar di tanah air. Dan dia bilang sama saya, duha itu memang luar biasa. Dan semakin kita jaga, akan semakin luar biasa lagi. Waktu sholat Jumat di Atin dan khutbah di sana, selesai sholat Jumat, ada jemaah yang mengacungkan tangan. Dia mendekat, kemudian dia bilang, Ustaz, sholat duha itu ternyata bukan cuma urusan rezeki loh. Sholat duha itu juga bisa bikin saya jadi punya anak ternyata. Saya nanya sama dia, bagaimana ceritanya? Jadi begini Ustaz, saya tidak begitu pandai sholat tahajud, dia bilang. Tapi saya pikir kalau nggak dapat tahajud, masa duha hilang juga gitu. Lalu dia sholat duha. Setelah sholat duha dia pikir sayang juga kalau tidak berdoa kepada Allah, karena kan itu hak ya. Iya karena budu, iya karena sa'in kita beribadah, terus kita boleh minta. Nah permintaan yang lagi saya pengen itu sebenarnya anak. Lalu kata si fulan ini begitu kira-kira cerita ini, dia selama 1 tahun penuh menjalankan sholat duha dengan satu permintaan adalah supaya dia diberikan anak. Oh Ustaz, saya punya anak tuh saya yakin gara-gara sholat duha. Terus saya bilang dia begini, tadi kan antum bilang tidak selalu rezeki. Saya bilang salah, sebab anak kan juga rezeki. Kalau orang punya anak kan suka disebut sama orang, ya belum rezeki kali, belum dikasih amal dari Allah. Buat Anda yang belum punya anak, bolehlah terapi sholat duha sebagai pintu ya sebelum doa itu dipanjatkan. Layak dilakukan. Mudah-mudahan bukan cuma anak yang saudara dapatkan, tapi juga Allah Subhanahu wa taala dengan ridhonya. Kebanyakan orang itu kalau minta pertolongan itu suka ke manusia dulu, ke tetangga, ke saudara, ke majikan, ke pimpinan, ke bagian keuangan, dan tidak jarang barangkali malah pulang ke rumah orang tua dan mertua. Saya menawarkan sholat duha kepada jamaah dan kepada diri saya sebagai jawaban kalau lagi punya masalah. Ya. Di antara jamaah yang pakai, rupanya dia butuh duit 7,5 juta untuk dia punya anak 3 yang sedang butuh biaya. Dia pakai tuh. Dia sholat duha bersama istrinya 1 hari 6 rakaat, 2, 2, 2, ya 3 salam. Ya.
masing-masing satu salam setiap 2 rakaat. Apa yang terjadi dalam waktu 2 minggu? Subhanallah, dia nggak tahu ya punya rembesan apa bonus gitu loh dari kantor itu sebesar bukan 7,5 juta tapi 12 juta malah lebih. Saya bercanda tuh sama dia, saya bilang kalau ente sholat duhanya cuma 6 rakaat dan sendirian 6 juta lah itu dapatnya. Saya bercanda ke dia kalau ente sholat duhanya 6 rakaat dan sendirian dapatnya 6 juta tuh. Tapi karena ente sholat duhanya berdua sama istri, subhanallah dapatnya 12 juta. Apa yang terjadi? Kemudian si sahabat ini, ya, si kawan saya ini, si jamaah ini meneruskan kembali sholat duhanya. Dia pikir kalau yang 7,5 juta berhasil malah dapat lebih 12 juta. Bagaimana ya kalau dia jajal di urusan yang 51 juta? Rupanya dia punya utang tuh jemaah. Dia punya utang kepada saudaranya begitu. Subhanallah, jalan kira-kira 12 hari, saudaranya itu ngebel bahwa dia punya proyek dan dia membebaskan utang ini. Dia cerita kepada saya sambil senang sekali, dia bilang luar biasa katanya. Fadilah sholat duha sampai begitu ya. Dan sebenarnya ya saudara-saudara dirahmati Allah, letaknya bukan cuma hanya kehebatan fadilah sholat duha itu, tapi istiqomahan si fulan, kemudian keyakinan bahwa sholat duha ini bisa mengantarkan dia lebih cepat lagi mendapatkan pertolongan Allah. Dan kemudian jangka pentingnya adalah satu doa yang tulus dari hati dia bahwa Allah berkenan menolong dia dan itu yang membuat dia berhasil. Ayo mari kita sholat duha dan kita panjatkan segala hajat kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wadduha. Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggala. Wallaili idza saja. Dan demi malam, apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Wa wajadaka dhallan fahada. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Fa'ammal yatima fala taqhar. Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ada seorang kawan yang bergerak di bisnis island property, dia jual beli pulau. Suatu saat dia terperangkap tuh di tengah pulau, kehabisan bensin ya. Orang mau ambil dan dalam suasana mencekam, dia sudah tidak punya makanan lagi.
Hingga kemudian tiba di malam hari. Ketika di malam hari mereka semua berserah diri kepada Allah. Mereka bertahajud, masalah kepada Allah apa yang terjadi. Paginya kemudian Allah turunkan pertolongan. Tahajud sudah menyelamatkan hidupnya. Kenapa kemudian kita juga tidak mau bertahajud? Maka kalau bisa ketika kita hidup terang, tidak punya masalah, kita simpen tuh kekuatan tahajud. Supaya nanti yang namanya kan itu ujian itu roda kehidupan, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah, kadang-kadang senang, kadang-kadang susah, kadang-kadang kaya, kadang-kadang jatuh miskin. Nah ketika kita dalam suasana yang sulit, maka amalan-amalan kita termasuk tahajud itu bekerja. Ada lagi orang-orang yang kemudian merasakan fadilah tahajud ketika dia susah, kemudian berubah menjadi senang. Ketika menjadi senang, hilang tahajudnya, lalu kemudian bangkrut lagi. Ada di antara kita yang mengatakan begini, itu sih tahajudnya karena pengen senang, karena pengen kaya. Padahal bukan begitu. Bahwa tahajud itu memang akan mengatakan orang jadi senang, jadi kaya. Yang salah itu tidak istiqomahnya. Kenapa juga pas susah tahajud, pas kaya jadi hilang? Harusnya kan pas susah tahajud, kaya jadi nambah dong. Kalau tadinya 2 rakaat, sekarang 4 rakaat. Kalau tadinya 4 rakaat, sekarang 8 rakaat. Ada orang yang tidak kerja, kemudian dia duha. Setelah kerja, hilang duhanya, hilang juga kerjaannya. Lalu sebagian mengatakan, itu sih duhanya karena pengen kerja doang. Akhirnya begitu Allah jabah pekerjaan, duhanya hilang. Lain kali jangan duha karena pengen kerja, duhalah karena Allah. Ini juga kalimat menurut saya tidak terlalu tepat. Bahwa ajarin nama yang tidak punya kerjaan dan tidak punya penghasilan, atau lagi mencari pekerjaan dan pengen penghasilan tambahan, duha dong. Lalu ajarkan juga kepada mereka kalau nanti sudah dapat pekerjaan, sudah dapat penghasilan tambahan, jangan lupa tetap kerjakan itu duha atau bahkan tambahin. Bahwa ya dalam suasana kita takut, kalut, bermasalah, mendekatkan diri kepada Allah itu juga adalah sebuah jalan yang utama. Tapi lebih utama lagi kalau kita terus mendekatkan diri kepada kita sehat, kita senang, kita jaya, kita tidak punya masalah. Allah ada di setiap kesulitan kita. Dan Allah juga ada di balik kemudahan kita. Insya Allah kita akan selalu dapat pertolongan Allah kalau kita terus menerus ada di dekatnya Allah.